waktu Poksu masih jadi dukun, apapun itu istilahnya dukun lah ya. Ada nggak yang bertanya pada Poksu bahwa rumah cucu sate itu harus pakai sesuatu syarat nggak? Itu salah. Salah. Rumah susu sate kenapa sih ada rumah susu sate? Ya memang sih rumah susu sate banyak orang nggak mau. Karena anginnya kencang. Angin kencang. Bagi orang-orang yang sudah tua, kenapa masuk angin? Nah, sekarang gini, ada hubungannya nggak waktu dulu Poksu sebagai orang yang bergelut dalam dunia okultisme, dunia perdukunan, ada nggak hubungannya dengan mistik, setan-setan? Betulkah kalau rumah cucu sate itu pasti rumah setan atau banyak sialnya? Ya, shalom pemirsa Tomahal Yes. Saat ini saya sedang menuju ke lokasi Berkah Jaya Resto untuk bertemu dengan sahabat saya. Dia seorang suhu, mantan suhu yang sangat terkenal. Dia pernah membuat suatu ramalan-ramalan yang di Indonesia sempat ramalan sangat dicari-cari banyak orang. Dan puji Tuhan, saat ini beliau sudah bertobat menjadi hamba Tuhan. Mari pemirsa Tomahal Yes TV boleh ikuti terus perjalanan saya pada siang hari ini bersama dengan Suhuyo. Nanti saya sedang bawa mobil sendiri untuk berjumpa dengan dia. Saya bawa masakan saya untuk beliau cicipin. Dan saya dengar beliau mau bawa sesuatu untuk saya. Sampai sekarang saya nggak tahu dia bawa apa. Surprise buat saya. Ikuti terus. Kita mau putar balik, itu tempatnya Berkah Jaya Resto. Luar biasa ya. Saya sangat suka makan di sana, para sahabat-sahabat Tomahal Yes, karena ikannya benar-benar enak sekali, fresh, masih hidup ikannya. Saya tetap pakai masker sekalipun ada di mobil, karena memang begitu peraturan sekarang, social distancing, harus pakai masker, sering-sering cuci tangan, saudara ya. Nah, sekarang saya sedang putar balik. Ya, sekarang saya sudah sampai di Berkah Jaya Resto. Saya mau masuk dulu. Kita lihat di dalamnya. Yes. Ingat tempatnya, Mbak, aslinya dong, kalau diinginkan. Ya, nanti di sini saya akan ada pertemuan dengan Suhuyo. Ya, puji Tuhan. Nanti saudara, saya akan kupas habis siapa beliau, bagaimana beliau bisa bertobat sampai menikmati nikmatnya, enaknya ikan cuma hanya ada di Berkah Jaya Resto. Ini cabang saudara ya, ini cabangnya yang pusatnya ada di Kohot. Di sana ada kolam pemancingan, saudara bisa mancing di sana bawa keluarga. Tempatnya sungguh-sungguh indah ya. Di mana alamatnya Anda bisa lihat ke bawah nanti. Ya, tempatnya sangat indah. Anda bisa refreshing di sana, Anda bisa menikmati suasana alam, bisa mancing, bawa istri, bawa anak-anak, saudara ya. Itu ya. Ya, sahabat-sahabat Tomahal Yes, saat ini kita sedang ada di tempat dapurnya. Anda bisa lihat dapurnya sangat-sangat bersih, sangat dijaga kebersihannya semuanya supaya
tamu-tamu yang datang merasakan kebersihan higienis yang mantap. Siapa ya? Iya, haleluya. Inilah sekarang wajah terbaru Pok Suyo. Ya, rambutnya agak-agak nyentrik gitu ya, model baru ya, badan besar gitu ya. Pemirsa Tom Alias, saya mau bongkar, saya mau tanya sama dia, membawa apa hari ini? Baksonya ambil. Oh, ternyata bawa bakso. Iya, pemirsa, ternyata selain dia sebagai hamba Tuhan, Pok Su ini punya hobi, punya kebiasaan itu bikin bakso. Ini yang saya pegang adalah bakso buatan made in hand pada Suhuyo. Handmade gitu ya. Selain dia dulu ahli meramal, ternyata dia juga ahli bikin bakso. Ini ya, baksonya. Ini bakso yang gede. Ini bakso sapi. Ini sapi juga. Ini juga sapi, tapi ini kelasnya kelas jumbo. Ya. Isi rawit. Isi rawit. Ini berarti kalau orang-orang Jawa bilang ini bakso mercon kali ya. Bakso mercon kali Pak ya. Iya. Oke, Pak, ini Bapak buat sendiri Pak? Iya. Wah, buat sendiri ya saudara ya. Dijual kemana aja Pak? Ya online aja. Jual online. Kalau mau pesen gimana caranya Pak? Tinggal telepon aja. Tinggal telepon. Kita kirim pakai aja Grab apa GoSend atau GrabBuy. Oh, pemirsa Tom Alias, bakso ini bisa ada pesan nanti akan keluar nama di bawahnya. Saya akan coba dulu supaya nanti saya akan bisa bagikan kepada semua pemirsa Tom Alias bagaimana rasanya ya. Saya juga hobi masak, maka hari ini kuliner bersama-sama ya. Saya sedang menyajikan ikan bakar enak ciri khasnya Berkah Resto. Beliau jauh-jauh dari Jakarta ke Tangerang bawa bakso buatan sendiri. Ya, ini masih panas. Beliau masih habis buat. Ini baksonya cukup besar ya. Pak, ini bikin bakso sudah berapa lama Pak? Hobi bakso Pak? Ya, saya memang belajar bikin bakso. Habis belajar bikin, saya beli mesin. Beli mesin. Terus saya usaha harusnya sebenarnya sudah 5 tempat. Sudah 5 tempat. Tapi karena melayani akhirnya harus pilih dong kalau mau melayani atau mau bikin bakso. Jadi akhirnya dikalahkan bikin bakso dan melayani dulu. Nah sekarang ada COVID-19, melayaninya kendor karena kan nggak ada gereja kan. Iya. Jadi bikin bakso lagi. Iya. Selain Pok Su bisa bikin bakso, Pok Su ini ahli herbal. Ya, ahli herbal. Jadi apapun penyakit ada obat herbalnya. Nanti ada sesi selanjutnya saya akan membahas dengan beliau bagaimana cara hidup sehat ala herbal ya, Pok Su ya. Tapi Pok Su masih ada Pok Su untuk akupunturnya masih ada. Tadi baru hasil akupuntur. Oh, tadi habis dari akupuntur. Ya, apa fungsinya orang di akupuntur Pok Su? Kalau akupuntur itu adalah kan memperbaiki dia punya energi. Jadi seseorang yang tidak ada seimbang seperti contoh orang mau stroke. Sebelum mau stroke apa dulu sih tanda-tandanya? Ya. Pusing udah adanya tanda-tanda yang bakal terjadi stroke. Tapi sebelumnya orang itu mau stroke itu pertama kali hati-hati kalau tidak bisa buang air besar itu adalah akan menjadi stroke. Nah. Jadi itu mungkin salah satu gejala kalau sudah nggak bisa buang air besar, terus, ada kemungkinan kena stroke ya. Nah berarti energi untuk membuangannya kan nggak ada. Nah, kita akupuntur. Nah kita akupuntur supaya dia bisa BAB lancar, supaya tidak stroke. Nah, seperti contoh lagi orang kencing terus. Tiap malam. Berarti kan ada gejala diabetes. Nah gejala diabetes itu berarti ada dia punya itu tidak bisa berfungsi dengan baik mengolah gula. Nah, akhirnya ya dia dibuang dengan air seni kencing. Nah itu gimana? Ya itu harus diobati dengan herbal. Nah, dengan minum herbal sambil broto wali, kayu manis dan kayak daun insulin.
Nah, dia bisa menurunkan kadar gula dia sehingga dia bisa tidak kencing-kencing lagi. Nah, itu gitu. Oh, ya Boksu. Berarti apa saja yang bisa diakupuntur Boksu? Banyak. Contohnya penyakit apa saja? Yang diabetes, asam urat, kolesterol, terus saraf kejepit, ya, stroke. Kalau sakit kurang iman bisa nggak dok? Apa? Kalau sakit kurang iman bisa diakupuntur tidak? Ya. Nah, sekarang gini, kalau pemirsa Tom Halyes memerlukan suhu punya akupuntur, kok dipanggil luar kota mau nggak? Ya, sementara ini sih memang cuman mereka datang ke klinik saya. Klinik lagi ada COVID gini, mereka adanya perjanjian. Setiap kejadian kita datang ke kliniknya di Glodok, Gedung Chandra. Nah, waktu dia datang kita tinggal melayani. Ya, jadi Boksu ini selain sebagai hamba Tuhan saat ini, dia juga seorang ahli akupuntur. Nah, kita mau tanya, dia ahli akupuntur karena kebiasaan atau karena dia pernah belajar? Nah, Boksu pernah belajar sekolahnya atau memang karena ilmu yang pernah pelajari? Harus sekolah. Ternyata sekolah saudara ya. Kalau akupuntur itu harus sekolah. Contoh, akupuntur ada tiga. Akupuntur China. Nah, itu buat pengobatan. Kalau akupuntur Korea itu khusus buat kecantikan. Ada lagi satu akupuntur lagi. Akupuntur dari Jepang. Itu juga ada. Itu khusus buat nyeri sendi. Terutama khusus orang-orang yang gagal ginjal. Nah, itu tiga itu semua saya belajari. Semua belajar di Indonesia atau belajar di luar negeri? Di luar negeri. China ke China, Jepang ya ke Jepang, Korea ke Jepang. Berapa lama suhu? Nggak lama. Kalau kita sering bolak-balik. Kadang-kadang kita kan di Jakarta sudah ada basic. Nah, kita tinggal ke sana tinggal memperdalam. Seperti orang bilang spesialis saja. Nah, kira-kira kadang-kadang ada 2 minggu, ada 1 bulan begitu. Jadi Boksu ini punya ahli akupuntur bukan karena dukun dia di masa lalu, bukan ya? Bukan. Sekalipun dulu memang dukun ya. Ya, seperti contoh feng shui. Feng shui juga saya ada, sampai sekarang masih gambar rumah. Karena saya basic arsitek. Basic arsitek saya bisa mendesain rumah. Nah, jadi karena saya sudah pernah belajar feng shui juga, kaidah-kaidah feng shui saya bisa terapkan di dalam arsitek. Oh. Gitu. Nanti kita akan kupas habis saudara ya, apa sih feng shui dan apa hubungannya dengan ahli arsitek gitu ya. Sangat menarik ini. Nah, saya mau tanya lagi nih. Beliau ini adalah dulu seorang terkenal yang ahli paranormal. Saya mau tanya, apakah waktu beliau ahli akupuntur ada hubungannya dengan dia seorang dukun Cina dulunya ya? Iya. Waktu Boksu jadi dukun Cina juga main akupuntur juga. Jadi gini, saya itu dilahirkan orang-orang bilang indigo. Indigo itu waktu masih kecil tuh bisa mengerti sesuatu hal-hal yang akan datang. Terutama waktu zaman dulu kan orang Cina kan hobi SDSB, togel gitu ya. Itu zaman jadul banget ya. Betul. SDSB forecast gitu ya. Masih saya masa kecil ya. Nah, mereka minta nomor kan? Nah, saya lah ditanyain nomornya, terlalu tepat. Akhirnya mereka tahu indigo. Nah, setelah besar makin tergila dengan ilmu paranormal. Jadi belajar paranormal. Jadi ilmu paranormal tidak ada hubungan dengan akupuntur. Nah, karena saya hobi kesehatan, saya belajarlah sekolah herbal. Nah, saya sekolahlah akupuntur. Nah, saya sekolah juga akupresur, totok saraf. Saya juga urut listrik. Jadi urut pakai tenaga listrik. Nah, itu. Jadi semua ilmu dipelajari. Nah, pada waktu saya setelah kuliah lulus arsitek, saya pikir harus tak ada tambahan. Seorang arsitek itu kalau bagus lebih ada ahli feng shui. Feng shui itu di Indonesia diselimurkan sama beberapa orang yang tidak sekolah arsitek atau tidak sekolah feng shui untuk mengeruk keuntungan. Contohnya digabung-gabungkan dengan mistik. Jadi padahal nggak ada. Sebenarnya feng shui itu tidak ada unsur. Orang mengatakan feng shui itu black magic, ilmu hitam, itu salah. Karena feng shui itu adalah arsitek Cina. Nah, ya. Contoh gini. Kita punya tangga. Naik ke atas. Ya.
Kalau tangga itu curam, ya curam ya. Curam, agak tinggi ya, gitu ya. Itu kan gampang orang jatuh. Nah, biasanya kalau tangga curam biasanya anak tangganya itu tinggi-tinggi, sampai bisa curam. Karena mereka mengejar mungkin rumahnya sempit, mereka mengejar pendek supaya curam. Tapi berakibatnya apa? Ya berakibatnya itu keselamatan buat orang kan, takut jatuh kan. Nah itu udah feng shui, ini nggak boleh, bisa mati gitu kan, orang-orang ngomong. Iya karena kalau memang tinggi-tinggi curam-curam kan orang gampang tergelincir, gampang jatuh, gampang mati. Nah disinilah kadang-kadang orang memanfaatkan sesuatu dengan yang ini. Jadi secara garis besarnya feng shui itu menurut yang kita percakapan itu tidak sama dengan mistik. Nggak ada. Ya, cuma karena di Indonesia mencari keuntungan juga dipakai kebanyakan ahli feng shui atau ahli ramal itu dipakai oleh para dukun kali Pak ya. Ya, contohnya gini. Para dukun ya. Contoh gini, lebar pintu. Lebar pintu yang ideal berapa sih? Yang ideal. Nah, yang ideal berapa? Ya, yang ideal paling sedikit kan lebar orang itu 60 cm. Iya, 60 cm. Nah, kalau 80 cm kan cukup bagus. Nah, kalau pintu utama mungkin harus 120 atau itu untuk bisa 2 orang kan lebih enak. Dengan berdua keluar suami istri kan akan lebih ini. Kalau contohnya 180, suami istri keluar, yang satu keluar, yang satu udah dalam kan. Nah itu, jadi sebenarnya dalam mendesain satu feng shui itu adalah ilmu logika. Ilmu logika ya sebenarnya. Oke, pemirsa mungkin sering bertanya ya, kalau rumah tusuk sate itu sebenarnya feng shui sial apa tidak? Ya, sehingga banyak orang yang suka taruh rumah itu depan ada kaca. Mari kita bongkar misterinya. Nah, Boksu, waktu Boksu masih jadi dukun, apapun itu istilahnya dukun lah ya. Ada nggak yang bertanya pada Boksu bahwa rumah tusuk sate itu harus pakai sesuatu syarat nggak? Itu salah. Rumah tusuk sate kenapa sih ada rumah tusuk sate? Ya memang sih rumah tusuk sate banyak orang nggak mau. Karena anginnya kencang. Bagi orang-orang yang sudah tua gampang masuk angin. Nah sekarang gini, ada hubungannya nggak waktu dulu Boksu sebagai orang yang bergelut dalam dunia okultisme, dunia perdukunan, ada nggak hubungannya dengan mistik, setan-setan? Betulkah kalau rumah tusuk sate itu pasti rumah setan atau banyak sialnya? Enggak. Jadi gini, rumah tusuk sate itu ada beberapa hal yang membuat orang itu kadang-kadang stres tinggi. Iya, kenapa itu? Stres tingginya begini. Kalau pada waktu malam itu mobil kan menyorot langsung ke rumah itu. Oh begitu. Setiap malam. Kalau seseorang rumah tusuk sate kamar utamanya di depan, itu kan desain yang salah. Karena kenapa? Setiap orang lewat menyorot, yang tidur di situ kan nggak enak. Kesorot lampu kaget, orang bisa gelap-gelap terus ya kan. Terus kedua, kadang-kadang orang Indonesia ini kalau mau tikungan harus kasih klakson dulu. Katanya biar setannya hilang. Itu budaya ya. Tin, ya. Belok. Tin belok. Nah. Lewat jembatan itu kan tin belok gitu ya. Pada waktu tusuk sate mereka tin. Itu yang tidur di depan kamar yang utama di depan itu kaget-kagetan, kena klakson terus. Oh gitu ya. Nah, ketiga satu lagi. Rumah tusuk sate itu kurang nyaman. Kenapa? Pada waktu dia buka hordeng, itu ganti baju dari ujung kan kelihatan semua. Itu semua. Jadi privasinya tuh dia selalu harus tutup hordeng supaya nggak kelihatan orang. Tapi kalau rumahnya itu tusuk sate, mereka bisa buka sedikit, mendapat cahaya matahari. Jadi tusuk sate itu tidak ada hubungannya antara mati kematian atau apa, mungkin orang yang punya ruko aja tusuk sate pasti sepi. Katanya pasti sepi. Itu betul nggak Pak? Malah saya banyak pegang beberapa perusahaan properti. Itu banyak sekali orang yang mencari ruko tusuk sate. Karena dari jauh kelihatan. Dari jauh kelihatan mereknya. Jadi promosinya kan nggak sia-sia. Kalau seandainya ruko sama ruko berhadapan, promosi cuma depan ruko aja. Nah, tapi kalau seandainya dia tusuk sate, itu lambang dia dari ujung kelihatan semua. Oke. Saudara, saya akan bertanya lebih lanjut untuk misteri
yang dipercaya oleh kalangan masyarakat di Indonesia, mungkin juga di mancanegara, tapi tentang tusuk sate ya, itu banyak orang percaya ya Boksu, bahwa sial, mati rezeki katanya. Nanti keturunannya juga pasti sial semua itu. Itu berarti kita bisa bilang tidak ya Boksu ya? Enggak, mati hidup kan semua tangan Tuhan ya. Tangan Tuhan dan diri sendiri. Haleluya. Oke, yang kedua ya, kita mau tanya nih. Boksu, kita kalau lihat mungkin di lift ya, di lift itu yang lift ya mungkin ya, yang itu lift ya. Eskalator yang tangga naik itu. Lift ya. Eskalator itu kan ada angka 4 itu pasti tidak ada, diganti dengan 3A atau langsung itu lift ya. Kalau kita naik lift biasanya kan ada sebuah misteri itu, nggak mau ada angka 4, katanya 4 itu sial, 14 pun sial. Nah, waktu Anda jadi dukun, betul kan ada hubungannya dengan angka 4 jadi itu? gini, di Indonesia ini memang ada kepercayaan angka bahasa Cina Si itu artinya mati. Si itu mati. Tapi dalam saya sekolah Feng Shui Si nggak ada bilang mati, karena itu cuma presetan gini. Contohnya orang tanam pohon pepaya di depan rumah, jadi payah dibilang payah. Pada waktu orang kasih angka 4 sih di Singapura, di luar negeri, Amerika semua tidak ada budaya si mati. Banyak di 14 ada, cuma di Indonesia aja. Tapi karena namanya orang percaya punya legenda atau plesetan 4 mati supaya apartemennya laku, supaya orang tidak merasa minder pada jual bahan-bahan bangunan atau jual apa yang mereka jual di angka 4, di lantai 4 ya mereka, atau di toko nomor 4 mereka ganti 5 atau mungkin 3A, 3B gitu ya. Nah, sebenarnya sebagai kita orang yang percaya akan iman pada Kristus Tuhan, kita percaya tidak ada hari yang sial. Tidak ada angka yang sial ya. Jadi ini mungkin ilmu cocok logi saya katakan ya. Karena 4 itu bahasa Cina adalah si. Tapi bahasa Inggris adalah for. Jadi kalau nggak ada hubungannya, saudara ya. Jadi kata firman Tuhan, jangan percaya tahayul ya. Jadi kalau bisa katakan ini tahayul. Betul. Tahayul ya. Nggak ada hubungannya. Jadi kalau saudara mau angka 4, angka 7 semua baik adanya. Oke? Nah, ada lagi sebuah misterius sambil menanti masakannya matang ya. Ada lagi? Oh sudah. Oh boleh. Taruh sini aja Mbak. Ada cumi. Nah, cumi goreng tepung. Ya, saya dengan Boksu menikmati makan, saudara. Pemirsa, ini ikannya, ikan bakarnya masih fresh, luar biasa enaknya. Dan ikan di sini, mau apapun jenis ikannya, tidak bau tanah. Jadi Boksu, di sini ikannya ya, benar-benar nggak bau tanah. Mau ikan gurame pun tidak bau tanah sama sekali. Itu ciri khasnya Berkah Jaya Resto. Oh, haleluya. Mari pemirsa Tom Halyes, kita makan dulu sambil menikmati makan ya. Ya, ini baksonya sudah matang, saudara ya. Saya mau mencoba rasa teksnya gimana nih. Oh, enak sekali baksonya ya. Wah. Enak. Suka saya. Dagingnya asli, saudara ya, sapi. Karena saya juga suka masak, jadi saya bisa bedain daging asli. Dan ini nggak pakai pengenyal ya, pakai ya, benar-benar asli nih ya. Asli Pak ya, saudara. Sangat sulit. Saya paling tidak suka makan bakso di sembarang tempat. Kenapa, saudara? Cara bikin bisa kotor. Nah, pakai pengawet. Ini 100% tidak pakai pengawet dan rasanya gigit sekali, saudara. Saya yakin pemirsa Tom Halyes pasti mau menikmati baksonya Boksuyo. Nanti saya akan cantumkan mau pesan di mana. Akan dikirim ya, Boksu seluruh Indonesia. Nggak tahu, mau Jakarta dulu aja. Jakarta dulu. Tapi kalau mau di luar Jakarta bisa ya. Ongkos kirim ditanggung pembeli. Haleluya. Coba saudara ya. Sekaligus kalau ada murah tuh 2.000. Oh, satu cuma 2.000. 2.000 saudara. Bayangin, murah sekali dan asli. Nah, sekaligus saudara, beliau ini pelayanan
mereka sangat punya hati untuk pelayanan sehingga dia kerja seperti Paulus dengan jual bakso. Kalau Paulus dengan jual tenda, beliau jual bakso. Makanya rambutnya pun tidak ada seperti bakso sarang kepalanya. Ya, saya menikmati dulu, nanti saya akan bagikan kembali. Ya, Boksu, boleh dijelaskan nggak apa yang menjadi ciri khas Boksu bikin baksonya itu lebih enak daripada bakso yang lain? Kalau bakso yang enak itu pertama kali kita harus jujur bikin bakso itu. Jujur ya? Jujur gini, tidak mencelakakan orang. Kadang-kadang orang bikin bakso campur sama pengawet. Terus bikin bakso, mereka bikin, ada yang bilang pakai daging sapi tapi pakai babi itu ya. Nah terus banyak sekali orang bikin bakso itu bikinnya itu nggak jujur supaya garing, dikasih bahan kimia penggaring. Ya garing enak gitu loh. Ya, tapi buat apa kalau garing kita makan racun, ya kan? Ya. Atau kita nikmat makan racun kan repot. Ya. Nah, jadi kalau cari bakso yang enak, cari bakso yang baik, cari bakso yang murah, itu sebenarnya hitungannya mudah. Mudahnya kenapa? Lihat orang yang dagangnya. Lihat orang yang dagang ya? Iya. Apa tuh ciri-cirinya? Yang orang dagangnya contohnya gini, bakso sampai garing banget gitu ya, itu pasti ada pengawetnya. Jadi kalau bakso itu sampai garing itu pasti ada pengawetnya? Iya, jadi kalau bakso yang kayak gini nih nggak ada pengawet, memang garing sih garing, tapi nggak terlalu garing sampai kayak ini, tapi memang cukup. Dan juga rasanya juga enak. Terus ketiga, bakso itu yang penting kita lihat dari warna. Ada warna bakso yang putih, ada warna bakso yang hitam. Ya. Nah itu lihat kandungannya apa isinya gitu. Ya. Nah sekarang bagaimana cara orang awam ya, orang yang mungkin nggak bisa masak, orang awam lah ya, mungkin pemirsa saya juga mungkin kan juga nggak ahli bikin bakso, mungkin ada. Bagaimana caranya kita bisa tahu ini bakso yang higienis, bakso yang bagus, yang enak gimana, Boksu? Ya banyak kan orang bilang suruh tes pakai tusuk gigi. Ditusuk dulu sama bawang putih, tusuk gigi itu. Kalau bawang putihnya hitam berarti ada pengawetnya. Ada pengawetnya. Itu ilmu pasti atau hanya tahayul? Enggak, ilmu pasti. Ilmu pasti. Juga ada, kita lihat kita makan ini bakso kok terlalu garing gitu kan. Nah ini ada penggaringnya juga dipakai terlalu banyak. Jadi kalau bakso itu ditusuk apa? Ditusuk bawang putih, terus ditusuk ditusuk baksonya. Kalau warnanya berubah hitam, itu ada pengawetnya.